Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sering kita sulit mendengar suara hati yang benar. Iblis pun menyamar menjadi malaikat yang bercahaya dan berusaha menipu kita. Kadang kita tidak tahu lagi siapa yang menemani kita. Rasa cemas, takut, sedih, kecewa, marah, atau bingung membuat kita semakin sulit untuk bisa mendengar suara Tuhan. Setidaknya itu yang saya rasakan dalam setahun terakhir ini. Dan mungkin itu yang juga Anda rasakan sekarang. Bagaimana saya bisa tahu bahwa suara itu datang dari Tuhan atau dari khayalan dan hasrat hati saya sendiri? Suara Tuhan bisa terdengar saat ada kejernihan dalam hati. Hati yang bising, penuh suara itu sulit untuk mendengarkan Tuhan. Kalau kita sedang emosi, entah kemarahan atau kesedihan yang meluap-luap, hampir tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Serikat Yesus yang adalah ordo dari Bapak Paus Fransiskus, adalah orang kudus yang ahli dalam membedakan suara Tuhan, terutama di saat harus mengambil keputusan dalam hidup. Dia mengatakan, jika kita sedang merasa jauh dari Tuhan, janganlah kita merubah keputusan besar dalam hidup kita. Misalnya, putus dengan pacar yang sudah bertahun-tahun, pindah rumah, atau meninggalkan pekerjaan. Buatlah keputusan tersebut saat sedang dekat dengan Tuhan. Artinya di saat kita merasa mudah dan rajin untuk pergi berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Membedakan antara suara Tuhan atau suara iblis juga seperti membedakan antara gandum dan ilalang. Suara Tuhan tidak selalu datang dari dalam hati. Kadang Tuhan bersuara lewat teman-teman kita, orang di sekitar kita, atau seorang nabi. Iblis pun juga demikian. Dia memakai siapapun yang lengah. Iblis mengecohkan, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun. Kita diumpani dengan hasil baik seperti yang kita harapkan, tetapi dengan cara yang tidak bermoral atau tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Misalnya, membunuh atau mencuri demi menjaga kehormatan keluarga. Ada sebuah prinsip yang harus dijaga. The ends doesn't justify the means. Artinya, tujuan akhir tidak bisa membenarkan segala cara. Jalan ke neraka penuh dengan niat baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Kedamaian dan ketentraman juga tidak menjamin bahwa itu suara Tuhan. Roh Kudus tidak selalu hadir membawa damai. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia tidak datang membawa damai, tetapi perpecahan. Jika kita sedang berjalan menuju Tuhan, hidup sesuai dengan jalannya, maka Roh Kudus akan membisikkan hal-hal yang positif dan menguatkan kita. Roh Kudus akan sangat baik dan membesarkan hati kita agar terus berjalan dalam jalan Tuhan. Tetapi jika kita sedang membangkang, maka bisikan Roh Kudus akan sangat menyentak.
tidak enak didengar, seperti suara yang mengancam agar kita takut dan berbalik pada jalan Tuhan. Ingatkah akan banyak pesan-pesan dari nabi-nabi kepada bangsa Israel yang sedang murtad? Tidak ada pesan yang enak didengar, tetapi semuanya akan mengajak kita untuk bertobat dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Kita sering mendengar Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Kita semua diberikan 2 telinga dan 1 mulut, artinya 2 kali mendengar dan hanya sesekali berbicara. Mendengarkan itu fondasi dari ketaatan. Dengan mendengar, kita bisa mengerti. Dengan mengerti, kita bisa meresapi maknanya. Dengan meresapi maknanya, kita bisa menjiwai apa kehendak Tuhan. Dengan menjiwai, barulah kita bisa beraksi dengan sepenuh hati. Mendengarkan itu kunci mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena itu kita perlu waktu agar suara Tuhan bisa terdengar. Seperti minum secangkir kopi asli, kita harus memasak air hingga mendidih, lalu menuangkan air dan mengaduk-ngaduknya sampai larut, apalagi kalau pakai gula. Kemudian kita harus menunggu sisa serbuk kopi untuk turun mengendap. Kita harus membiarkan kopi itu turun suhunya agar tidak membakar lidah kita. Barulah kita bisa menikmati kopi yang harum. Kalau menyiapkan kopi mungkin perlu 5 atau 10 menit. Mendengarkan suara Tuhan dalam doa perlu 1 jam. Ingatkah saat Tuhan Yesus kembali dan menemukan Petrus, Yohanes, dan Yakobus tertidur? Ia berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Mendengarkan suara Tuhan itu sebuah tantangan yang besar untuk kita manusia yang lemah. Kadang kita berhasil, kadang kita tertidur. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Kita butuh Tuhan Yesus agar selalu menemani kita. Biarlah sebuah penggalan lagu ini menjadi doa saya dan Anda, menambah hasrat hati untuk mendengarkan suaranya. Yesus, temani aku. Yesus, dekat hatiku. Yesus, jangan berlalu. Hanya Engkau, Yesus. Yesus, temani aku. Yesus, dekat hatiku. Oh Yesus, jangan berlalu. Hanya Engkau, Yesus.